Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Kombes, Komunitas Berakal Sehat. Bersama saya Abdurrahman Jemat yang dikenal dengan panggilan Bang Aceh. Dan kita kedatangan tamu hari ini, Pak Panusunan Simanjuntak. Bapak Panusunan ini, saya panggil Abang nih Bang. Boleh. Abang ini pernah lama bertugas sebagai wartawan. Nanti kita akan menggali bagaimana perjalanan hidupnya. Kapan Bapak pertama kali ke Jakarta, Pak? Ya, pertama-tama sekali terima kasih atas kesempatan saya hadir di tempat ini. Saya datang ke Jakarta pada tahun 1964 setelah menyelesaikan atau memutuskan berhenti jadi guru di Lampung. Jadi datang ke Jakarta mencari hidup. Pencarian hidup itu membawa saya pernah menjual bensin di pinggir jalan di Matraman, menjual buku di pinggir jalan di Blok A Kebayoran Baru, dan juga menjadi tukang foto keliling di daerah Ancol sana. Itu sebelum saya memasuki dunia jurnalisme. Bang, gimana cerita menjadi wartawan, Pak? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari latar belakang saya, kelahiran di suatu desa di Pahai Jae, satu kecamatan di Sumatera Utara, Tapanuli Utara, saya tidak terpikir untuk pernah menjadi wartawan. Tapi pernah masuk ke perguruan wartawan? Nah, jadi pada tahun 1970 saat saya masih jualan buku itu, pada suatu malam lewat radio kecil saya mendengar iklan perguruan tinggi publisistik mencari mahasiswanya. Besoknya pulang dari Kebayoran Baru jualan buku, saya datang ke PTP itu, PTP namanya waktu itu, di Jalan Cikini kan, Jakarta. Saya bilang saya mendaftar. Oke. Ditanya di mana ijazahnya. Ijazah saya dari sekolah guru atas ketinggalan di Bandung, jadi saya nggak bisa menunjukkan. Ya sekarang ya mau belajar di sini. Akhirnya ya mereka bilang oke belajar gitu. Saya juga tidak ikut ospek ya? Ya langsung aja belajar. Itulah masuk ke dunia jurnalisme ya. Nah, saya diangkat menjadi ketua kelas. Saat itu ada permintaan dari luar, dari majalah yang baru terbit, Ekonomi namanya, meminta untuk menjadi wartawan mereka. Minta di perguruan tinggi itu? Iya, di perguruan tinggi itu diminta kita 5 orang. Nah, saya yang menentukan kan, ya kan. Lalu saya pilihlah 5 orang termasuk saya. Kami dipekerjakan untuk seperti wartawan biasa, mengcover. Kami tidak dapat gaji, tapi hanya dapat uang jalan. Dan ternyata ya uang jalan ini juga tidak berjalan lancar. Lalu pada suatu waktu sebagai ketua dari kelompok ini, saya mengajukan protes. Nah, waktu mengajukan protes itu saya didatangi oleh bendahara perusahaan, berbadan besar, dia udah mengepalkan tinju. Saya lari dari ruangan itu. Sejak itu saya tidak masuk lagi. Itulah awal pertama saya masuk menjadi wartawan. Tetapi entah kenapa sebenarnya sebelum-belumnya saya juga udah suka membaca koran, dan yang malahan yang berbahasa Inggris, dan saya suka terjemahkan sendiri gitu. Kalau mau lebih lanjut lagi kenapa jadi wartawan, lalu salah seorang dari kawan saya yang waktu kuliah, beliau itu bekerja di Kantor Berita Nasional Indonesia. Karena dia minta kepada saya, apa bersedia menjadi wartawan KNI? Saya bilang boleh aja, tetapi pekerjaannya adalah menerjemahkan berita-berita, terutamanya dari Associated Press, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan saya diterima, dan nyatanya ya saya rupanya bisa mengerjakan pekerjaan saya gitu. Mungkin saya perlu ingatkan pemirsa bahwa kantor berita itu tidak ke masyarakat, tapi dia menjual ke media-media. Ya, ke media ya. Lalu kenapa saya bisa mengerjakan pekerjaan menerjemahkan berita-berita dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia? Karena sebelumnya sebenarnya saya
sering sekali membaca berita-berita, terutama dari harian Indonesia Times. Setiap kata bahasa Inggris yang saya tidak mengerti, saya tulis di selembar kertas. Saya tulis beberapa kali, terus sudah kertasnya ini penuh, itu saya buang. Saya baca lagi yang lain beritanya, andai kata saya menemukan lagi kata-kata yang sudah saya tulis tadi di kertas, tapi saya belum juga mengerti, saya tulis lagi. Sesudah itu saya remuk, ini saya buang ke tempat sampah. Jadi dengan pengetahuan itu rupanya saya mampu mengerjakan pekerjaan yang di KNI ini. Nah, mulai makin mendalamlah ke wartawanan itu, tapi itu masih di dalam ruangan ya, belum cover keluar. Lalu dari KNI ada waktu itu masalah pekerjaan kita. Lalu saya diberhentikan dari KNI. Tapi pada waktu yang sama, saya sebenarnya sudah diterima di radio Arif Rahman Hakim. Tapi sekalipun diberhentikan dari KNI, tapi sebenarnya saya tetap mengerjakan pekerjaan penerjemahan Idep News namanya dalam bahasa Inggris. Itu datang dari Filipina, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi saya tetap dapat duit juga dari situ sambil bekerja di Arif Rahman Hakim. Di Arif Rahman Hakim berarti saya sudah memperoleh pendidikan keradioan, penyiar dan juga pewawancara keluar. Sudah pergi keluar mencari sumber berita, mewawancarainya. Udah belajar lah ya bagaimana caranya berwawancara yang baik sehingga memperoleh hasil yang baik, dan juga jangan terlalu misalnya siaran kita hanya 1/4 jam tapi wawancaranya 1 jam, itu kan repot. Lalu kemudian pulang dari perkawinan pada tahun 1975 ya, seorang kawan saya yang tadi memberikan saya pekerjaan di KNI mengatakan kepada saya dapat tawaran untuk bekerja di harian The Indonesia Times. Oh iya kan, Indonesia Times. Tapi dia tidak mau mengerjakan pekerjaan itu, gitu kan, karena dia masih tetap dengan KNI. Lalu, apa kamu mau mengerjakannya? Boleh, saya bilang begitu. Kami datang ke kantor KNI, ketemu dengan pimpinannya, dan langsung diterima bekerja minggu kedua bulan Mei tahun 1975 gitu kan. Ya udah, saya langsung masuk jadi wartawan, mengcover di luar dan menulis. Dan sekarang ke tingkatannya adalah, kalau tadi di KNI masih menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, di sini sudah menulis yang dari wawancara bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Pokoknya ya oke saja. Dan waktu itu mengcover di beberapa departemen. Sesudah setahun di sana, saya ditunjuk menjadi wartawan di istana. Berarti kan dengan wartawan di istana meliput kegiatannya Presiden Soeharto. Ini berarti juga kita pernah juga terbang bersama Presiden Soeharto ya di Indonesia dan juga ke luar negeri, termasuk ke India, ke Pakistan, ke Malaysia, ke Singapura. Saya rupanya bisa mengerjakan pekerjaan itu ya, tanpa pendidikan bahasa Inggris yang tinggi dan juga tanpa pendidikan jurnalisme yang tinggi, karena tadi di PTP itu saya hanya bertahan kuliah 1 tahun, sesudah itu nggak punya uang lagi. Tapi tadi kan bagus Bapak mulai dari awal sehingga kita tahu prosesnya ya. Bahwa teman-teman ini yang baru, anak muda, kalau mau belajar jangan kecil hati. Artinya bahasa Inggris kata Bapak tadi, walaupun kita nggak bisa, kalau kita serius kayak Bapak tadi bisa. Ya. Nulis juga kalau serius bisa. Bisa ya, itu ketekunan itu sangat perlu sekali. Nah, maka saya bilang ini yang penting. Kalau anak-anak sekarang, apalagi generasi sekarang yang mau mulai, ya yang penting tekad, pokoknya bagaimana kita mengusahakan bekerja sebaik mungkin di tempat kita bekerja itu. Terus belajar, dan belajar itu sebenarnya belajar langsung dari pengalaman kita itu ya, tanpa terlalu banyak teori juga, bisa juga langsung praktek gitu. Nah, terus gimana sampai diterima lagi di BBC kan? Itu media dunia yang disiarkan seluruh dunia, berapa banyak bahasa gitu. Ya itu dia tadi kan jadi di KNI tidak melamar, ke Indonesia Times nggak melamar juga, lalu kemudian
tahun 85 saya berhenti dari Indonesia Times dan diterima bekerja di suatu kantor lagi oleh bantuan teman juga gitu kan, bantuan teman satu kantor. Nah pada suatu sore di kantor itu saya melihat iklan di Kompas, iklan mencari BBC, British Broadcasting Corporation mencari para wartawan Indonesia. Nah itu saya melihat itu dengan tanggal terakhir harus melamar sebenarnya sudah dekat. Nomor saya waktu tes 1935. Jadi sedangkan yang waktu kita tes itu ada sampai 450. Saya lamar mungkin Oktober 1988. Nah kira-kira Desember sudah datang jawaban dari London bahwa saya diikut sertakan untuk tes berikut. Tesnya itu tes lisan sama tes suara. Dan yang masuk ke sini hanya 22 orang. Saya termasuk di antaranya. Lalu dilakukanlah tesnya, tes menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, menulis artikel kita sendiri, ya kan. Lalu kemudian sekitar bulan-bulan Januari barangkali saya dapat surat langsung dari London mengatakan bahwa pimpinan BBC Seksi Indonesia dari London akan datang berkunjung ke Indonesia dan perlu menemui Anda gitu. Nah saya ketemu, akhirnya singkatnya datanglah pemberitahuan bahwa saya diterima untuk bekerja di London dan harus hadir di sana pada akhir April di sana. Oke, pada waktunya saya berangkat ke London, ketemu dengan bagian administrasi, dan di situ saya ketahui bahwa saya rupanya adalah tanda kutip ini pemenang nomor 1 dari yang seluruh tes itu. Pada waktu itu saya sudah berumur tahun 89 kan, saya lahir 42, udah 47 tahun. Nah itulah mulanya berkarir menjadi wartawan BBC London, dan itu tentu semakin luas pengalamannya. Berapa tahun Bapak di sana, Pak? Saya dari tahun 89 itu sampai pensiun. Sebenarnya kontrak di sana hanya 4 tahun 3 bulan. Nah, di awal-awal pertama saya melihat wah ini enggak asik juga nih bekerja di BBC, karena waktu itu kita hanya menerima berita-berita dari newsroom, dari pusatnya, itu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau ini mengerjakan hanya penerjemahan, memang menyorakan juga kan, nggak asik juga ini saya pikir. Lalu kita di dalam mulai berbicara bahwa kita harus menggali sumber kita sendiri, sumber berita kita sendiri dari Indonesia. Ya itu kemudian diterima, diterima. Jadi saya juga lah yang pertama sekali mewawancara dari London ke Indonesia untuk siaran seperti itu. Nah sementara saya masih baru masuk 3 tahun, sudah ada tawaran dari BBC itu bahwa Anda harus diterima menjadi pegawai tetap. Saya mula-mula merasa ya kalau hanya menerjemahkan begitu untuk apa gitu kan. Jadi waktu ada tes pertama untuk penerimaan itu saya nggak ikut. Lalu kepala seksi Asia mendatangi saya, kamu berikut ini ada, kamu harus ikut melamar. Melamar itu tidak dalam pengertian harus tulis ini form gitu kan, dulu hanya diberitahu ya udah kamu lolos untuk menjadi pegawai tetap. Ya udah, jadi ya permanen lah dari kontrak 4 tahun 3 bulan menjadi sampai pensiun. Jadi saya totalnya bekerja 13 tahun di BBC. Mungkin yang terakhir Pak, apa yang paling berkesan dari pekerjaan Bapak di BBC? Yang paling berkesan pertama adalah ya kita kan cakrawala kita menjadi luas, ya kan, cakupan kita luas, dan juga saya ini atas
inisiatif-inisiatif kita juga supaya yang tadi menggali sumber-sumber dari kita sendiri. Saya mengusulkan supaya saya bisa meliput ke beberapa negara untuk melihat kehidupan keindonesiaan di mana saja di seluruh dunia. Nah, usul ini membuat saya bepergian meliput ke Suriname, ke Madagaskar, ke Afrika Selatan, ke Mindanao Selatan, ke New Caledonia, ke New York, dan sampai juga ke Rusia. Di situ saya melihat kehidupan kan seperti kita tahu di Madagaskar tahun 1500 lebih, 1500 tahun lebih, ada warga di sana yang menjadi warga turunan Indonesia kan. Di Afrika Selatan juga begitu, di Mindanao Selatan juga, di New Caledonia gitu. Jadi yang paling berkesan itu barangkali ya mungkin itu ya, barangkali ya. Ada nggak misalnya kita kan sekarang udah termasuk tua, Pak. Mungkin ada nggak pesan Bapak untuk generasi muda yang pengen berkarya seperti Bapak? Ya, pesan saya adalah ya tekunlah di pekerjaan itu, tekun di pekerjaan itu, rajin membaca media-media dari mana aja. Dari situ sedikit demi sedikit kita memperoleh pengetahuan seperti apa sebenarnya jurnalisme itu, dan itu bukan hanya lokal saja tetapi juga mendunia kan gitu. Bagaimana mengenali sumber berita, bagaimana taktik berwawancara, dan bagaimana kemudian menuliskannya. Ya itu saya kira ya kita perlu menekuninya dengan membaca, dengan melihat-lihat dan memperhatikan gitu. Tidak harus selalu, karena bukan saya mengatakan tidak perlu pendidikan jurnalisme yang tinggi, itu perlu sekali, tapi juga sangat perlu bagaimana memperhatikan dalam praktek yang sebenarnya. Itu banyak sekali media yang kita bisa pelajari, membaca koran-koran yang antara lain begitu. Jadi kita belajar dari pengalaman juga ya. Jelas itu. Dan juga jangan takut mengeluarkan ide apa yang mau di cover gitu. Apa yang mau di cover itu silahkan aja, karena namanya juga sumber berita. Apa yang kita ingin ketahui itu sekalipun mungkin kelihatan mungkin tidak terlalu tinggi cetek, tapi itu kan kita salurkan ke orang lain yang lebih luas gitu. Jadi kita menjadi sumber pengetahuan buat banyak sekali orang. Ya. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi generasi muda kita. Siapa yang ingin berkarir yang lebih luas di luar negeri pun bisa, dimanapun kita mau bisa, asal mau. Baik, sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi di podcast Kombes, Komunitas Berakal Sehat.